Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, dalam segmen virtual tour akan hadir Ustadz Zaki Mirza yang setiap hari akan menyampaikan seluk-beluk ibadah haji pada kita semua. Kita sapa dulu pagi ini Ustadz Zaki Mirza yang sudah hadir melalui sambungan Skype. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Zaki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nazla, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Ustadz. Ustadz, boleh diceritakan pada pemirsa Selamat Pagi Indonesia ini bagaimana proses dari para jemaah itu tiba di Makkah sampai dia menuntaskan ibadah hajinya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Metro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya setelah jamaah melaksanakan miqat dan sudah dalam keadaan berihram, lalu masuklah jamaah ke kota Makkah, istirahat sejenak di hotel masing-masing. Kemudian biasanya mereka langsung menuju Ya. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, ini ada kendala teknis, sepertinya tadi suara Ustadz tidak terdengar. Iya, mungkin boleh, tadi sudah sampai mana itu kita terputus Ustadz, boleh kembali diulas. Jadi ketika kita masuk Masjidil Haram, kita awali dengan sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu kita mulai melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran. Sebelum melaksanakan tawaf atau sebelum kita mendekat ke Ka'bah, biasanya para jamaah didahului dengan melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamaah qasar takhir. Biasanya rutinitas jemaah Indonesia itu sampai kisaran antara jam 11 malam sampai menjelang subuh, tergantung jam kedatangan mereka di airport. Yang berikutnya setelah kita masuk ke lingkungan Masjidil Haram, di bagian siku Ka'bah sebelah timur itu ada satu batu hitam yang kita sudah mengenal semua dengan Hajar Aswad. Batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga, dan bahkan setiap jemaah berlomba-lomba ingin mencium batu ini, bahkan sampai ada yang rela untuk menyakiti fisik saudaranya sendiri. Nah, inilah yang saya pesankan kepada para jemaah haji ketika kita ingin mencium Hajar Aswad, sebisa mungkin untuk tidak menyakiti fisik saudara-saudara kita sendiri sama muslim. Karena hukum mencium Hajar Aswad itu adalah sunnah. Sedangkan kita menjaga kemuliaan orang lain, menjaga fisik orang lain, tidak menyakiti orang lain, itu adalah wajib. Jadi jangan sampai yang sunnah justru mengalahkan kewajiban kita untuk menjaga saudara kita sama muslim.
Nah, Hajar Aswad ini tentunya satu batu dari surga yang sudah ada sejak awal pada pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi wajar ketika memang para jamaah ingin berebut mencium Hajar Aswad, karena memang batu ini sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Tapi yang perlu diketahui bahwa mencium Hajar Aswad ini adalah simbol bahwa betapa kita sangat rindu dengan wanginya surga. Setiap orang Islam pasti ingin masuk surga. Jangankan masuk dalam surga, mencium wanginya saja sudah sebuah anugerah yang begitu mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada tempat berikutnya, setelah kita selesai, ada satu tempat di sisi Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail. Tembok kecil seukuran setengah lingkaran di salah satu sisi Ka'bah. Dan diyakini umat Islam bahwa inilah tempat tinggal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Dan kita sebagai umat Islam percaya bahwa sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat dalam Ka'bah. Itulah kenapa para jamaah banyak yang berebut untuk melaksanakan ibadah sholat di dalam Hijr Ismail. Lalu ada yang bertanya, kenapa dinamakan Hijr Ismail? Hijr ini artinya adalah batuan, kemudian Ismail adalah nama dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi pada pembangunan Ka'bah tentunya secara total diselesaikan dan dirampungkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah, lalu Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, membantu untuk memberikan beberapa bangunan kecil di sisi Ka'bah. Dia membawa beberapa batu, kemudian dibangun dan jadilah bangunan yang bernama Hijr Ismail tersebut. Kenapa bangunan itu disebut dengan Hijr Ismail? Karena dibangun dengan bebatuan langsung oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi para jamaah memang sangat antusias untuk sholat di dalam Hijr Ismail ini. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah rukun Yamani, ada di sisi lain yang sejajar dengan Hajar Aswad. Kenapa dinamakan rukun Yamani? Karena memang satu batu ini mengarahnya menghadap Yaman, negeri Yaman. Nah, ini pun menjadi bagian sunnah, namun tidak seramai orang ingin mencium Hajar Aswad ketika para jamaah melewati rukun Yamani. Oke, baik. Nah, Ustadz Ahmad Zaki. Iya. Ustadz, ini nampaknya kita masih harus melanjutkan lagi untuk besok nih Ustadz. Kita simpan dulu tadi sampai dengan rukun Yamani dan juga Hijr Ismail dan juga tentang Hajar Aswad itu. Masih banyak perjalanan yang akan diulas di segmen ini. Nanti Ustadz kita besok akan berbincang lagi. Kita simpan ceritanya untuk tur virtual kali ini. Terima kasih Ustadz Ahmad Zaki. Nanti kita akan sambungkan kembali untuk besok. Terima kasih.